Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauzia dari PAIE semester 5. Di sini saya akan membacakan khutbah Jumat yang pertama. Khutbah Jumat yang pertama. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin alqail wa wasaynal insan biwalidayhi hamaltahu ummah wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenungkan sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada aku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa yang sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, Kemudian Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan ayyana ma kuntu wa awsani bis-shalati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidayati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di masa di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya, dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua ialah saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Sofa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya di Zamzam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga ialah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa au ana aradi'ahi fa idza hifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ra'aduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil, lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas.
bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Khutbah Jumat kedua. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah pertama tadi, dari 3 peristiwa tadi, sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. Ana Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahakku bihusni suhabati kola ummaka summa ummaka summa ummaka summa abuka summa adenaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah SAW berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayuhan nas ittaqullahu ta'ala wa dzarul fawahisha ma dzahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa husuri jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi binafsi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailana aliman Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana udkhilna mudakhala sidakin wa ukhrijna makhraja sidakin waj'al lana min ladunka sultanan nasiran. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.